Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Siti Marlina Fadila Slamet, guru pada SD Muhammadiyah 2 Ambon. Lewat video ini saya akan berbagi praktik baik inovasi pembelajaran dengan judul Pembelajaran diferensiasi dengan ruang kelas yang menyenangkan melalui strategi Bakasang untuk meningkatkan hasil belajar murid melalui pemanfaatan Canva pendidikan. Pembelajaran diferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan minat dan gaya belajar murid menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam mendorong hasil belajar yang optimal. Sebagai seorang guru kelas di SD Muhammadiyah 2 Ambon yang telah mengabdi sejak tahun 2021, saya ditugaskan untuk mengajar kelas 1. Sekolah kami yang baru berdiri pada tahun tersebut diawali dengan jumlah murid yang sangat terbatas, yakni 7 orang pada bulan Agustus 2021. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah murid mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga mencapai 121 orang. Melihat antusias murid yang terus bertambah, saya terdorong untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan nyaman, terutama mengingat keterbatasan sarana dan prasarana sekolah yang masih menumpang di gedung Taman Baca Desa. Sekolah kami memiliki fasilitas yang sangat terbatas. Gedung ini hanya memiliki 2 ruang belajar. Jumlah ini sangat terbatas untuk mendukung proses belajar mengajar kami yang efektif dengan jumlah murid yang banyak. Kadang kita belajar di luar kelas karena keterbatasan ruang kelas. Banyak orang tua murid di SD Muhammadiyah 2 Ambon memiliki pekerjaan pendapatan yang tidak tetap. Dengan kondisi sekolah yang sangat terbatas, implementasi kurikulum Merdeka SD Muhammadiyah 2 Ambon telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2023. Motivasi belajar murid yang rendah, murid yang sangat cepat bosan, dan pembelajaran berkesan konvensional yang berakibat pada lambatnya peningkatan hasil belajar murid. Berdasarkan situasi dan tantangan, maka langkah-langkah yang saya lakukan untuk meningkatkan hasil belajar murid adalah refleksi hasil belajar di komunitas belajar bersama dengan rekan-rekan guru, rapat bersama orang tua, sekolah mengadakan rapat perencanaan yang melibatkan orang tua, guru, dan murid. Dalam rapat ini mereka berdiskusi tentang desain sekolah impian yang ingin diwujudkan dan dijabarkan dalam kelas-kelas impian. Menetapkan kelas impian dan merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan impian bersama orang tua murid dan kebutuhan belajar murid. Belajar berkolaborasi di komunitas belajar terkait dengan pemanfaatan Canva pendidikan melalui akun belajar murid. Dari langkah tersebut di atas, saya menetapkan strategi yang digunakan adalah strategi Bakasang, yaitu akronimnya dari pemanfaatan barang bekas sederhana yang menyenangkan. Uraian strategis ini adalah mencari inspirasi tentang kelas yang menyenangkan di berbagai sumber, berkolaborasi dengan orang tua murid untuk memanfaatkan barang-barang bekas sederhana atau mendaur ulang sampah untuk dijadikan hiasan atau kebutuhan kelas. Memanfaatkan aplikasi Canva untuk mendesainkan media-media pembelajaran yang kreatif. Berdasarkan langkah dan strategi tersebut, pelaksanaan praktik baik ini dilakukan sebagai berikut. Memetakan kebutuhan belajar murid itu berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar. Merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang didapatkan dalam tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Menciptakan suasana belajar yang ramah, lingkungan yang dirancang khusus untuk membuat anak merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar. Ruangan yang berwarna cerah
perlengkapan belajar yang menarik, dan adanya sudut bermain yang menyenangkan menciptakan atmosfer positif. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak, serta adanya interaksi yang hangat antara guru dan murid akan membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran dilaksanakan dengan menciptakan ekosistem belajar yang variatif melalui peningkatan potensial sosial, emosional, dan budaya positif. Beberapa hasil kreasi yang kelas menyenangkan adalah es krim senang. Media ini dimanfaatkan murid pada awal dan akhir pembelajaran murid. Diminta memilih emoji berdasarkan perasaan mereka dan meletakkannya pada kotak es krim. Presentasi kehadiran. Media ini digunakan murid secara jujur memilih kehadiran dan tidak hadir di setiap awal pembelajaran. Slogan kelas berdasarkan inovasi sekolah yaitu pengembangan aset melalui kolaborasi di komunitas belajar dengan slogan Ikankom, identifikasi kekuatan aksi nyata di komunitas belajar. Maka setiap kelas kami beri slogan dengan istilah komu yaitu komunitas. Demikian video praktik baik saya, semoga terinspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atifa, siswa kelas 1 dari SD Muhammadiyah 2 Ambon. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita bermain sambil belajar. Di dalam permainan ada pembelajaran yang sangat asik sekali. Inovasi pembelajaran Bakasan yang telah dilakukan oleh Ibu Lina adalah sebuah praktik baik dalam rangka atau sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. SD Muhammadiyah 2 Ambon adalah salah satu lembaga yang masih berusia dini, ya. Kita baru kurang lebih 3 tahun beroperasi, tentunya masih terbatas di dalam berbagai media pembelajaran serta sarana pembelajaran lainnya. Nah, hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Ibu Siti Marlina F. Slamet sendiri sebagai guru yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di tengah-tengah keterbatasan, ini bukan sebuah masalah. Beliau mampu menyelesaikan tantangan ini dengan sebuah inovasi pembelajaran yang disebut dengan Bakasan, ya, memanfaatkan barang bekas yang menyenangkan. Terima kasih Ibu Lina, semoga video ini dapat menginspirasi Ibu sendiri dan juga seluruh rekan-rekan pendidik di seluruh Indonesia yang menyaksikan video ini.